Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, ini ada tasbih besi Badar Pulosani, tasbih simpanan lama sekaligus tasbih pamungkas. Saudaraku, kenapa kok ini dinamakan besi Badar Pulosani? Karena ini nempel magnet semua, saudaraku. Ini ada magnet, kita lihat. Jadi dia nempel magnet seperti ini, saudaraku. Dan kalau ada di antara saudaraku yang bertanya, Gus, apa bedanya antara Badar Pulosani dan besi Badar Pulosani? Bedanya itu cuma kalau yang Badar itu belum menempel magnet, saudaraku, karena belum setengah besi atau belum menjadi besi. Namun kalau yang ini tuh sudah nempel magnet karena sudah membesi jenis batu badarnya. Seperti itu, saudaraku. Kenapa kok tasbih ini saya keluarkan ya, saudaraku? Begini, saudaraku, kemarin tasbih yang Badar Pulosani itu yang saya unggah itu termaharkan, saudaraku, karena ada saudara kita yang dari Samarinda itu kepengen tasbih Badar Pulosani karena kepengen dipakai buat zikir dan buat ageman pribadi. Yang jelas tasbihnya super bagus, saudaraku. Dan pagi tadi juga ada saudara kita yang ada di Sulawesi juga yang bertanya, Gus, saya kepengen tasbih yang bisa ditesmoni dengan gerinda pemotong granit. Dan ini juga, saudaraku, sudah saya buatkan videonya. Dan tasbih ini sepertinya kalau videonya saya unggah, saudaraku, besok pagi itu sudah termaharkan juga. Karena apa? Karena banyak saudara kita yang kepengen memiliki tasbih seperti ini, saudaraku. Jadi ya nanti cepet-cepetan saja. Kalau yang cepat ya mungkin dapat tasbihnya kan, seperti itu. Karena ya saya juga itu agak terbatas, saudaraku, barangnya. Ya ada sih simpanan, namun tasbihnya itu yang terbatas karena bahan tasbihnya, saudaraku, yang sebenarnya kalau ditanya itu sangat langka sekali. Dan kalau tasbih yang seperti ini, saudaraku, ya tasbih pamungkas itu tuahnya itu hampir sejajar, saudaraku. Dia sejajar, namun yang membedakan itu tadi. Namun kalau ditanya soal kelangkaannya itu yang Badar Pulosani sama besi Badar Pulosani itu lebih langka yang ini, saudaraku, dari bahan batunya itu. Yang jelas tasbih ini itu super bagus, saudaraku. Dan sekaligus buat saudaraku yang awam, biasanya itu kan, Gus, itu kok akhir-akhir ini mengeluarkan jimat cincin besi kuning dan jimat keong buntet atau kol buntet kok banyak sekali. Memang ya, saudaraku, karena banyaknya permintaan saudara kita. Namun yang harus dipahami, saudaraku, ya, biar tidak salah paham atau salah sangka, itu bisa diamati dari barangnya, saudaraku. Meskipun barangnya itu kol buntetnya itu hampir terlihat mirip sama, namun kalau kita amati dari pamor kol buntet atau keong buntet besi kuningnya itu tidak sama, saudaraku, beda-beda kalau kita jeli seperti itu. Dan cincin besi kuning juga seperti itu, saudaraku. Kalau kita amati dengan detail itu pamornya cincin besi kuning itu tidak sama, meskipun barangnya saya unggah itu ada beberapa biji itu, saudaraku. Semoga saudaraku paham.
Karena apa? Karena kalau tidak dijelaskan seperti ini itu terkadang banyak, ada satu dua sih, enggak banyak juga sih. Itu saudara kita itu yang suka ngeyel, itu barang seperti itu banyak. Karena apa? Karena terlihat mirip namun orang itu tidak mau apa melihat, saudaraku. Cuma sekilas saja bahasa. Jadi ya itu tadi, menjadikan prasangka dan yang tidak baik sih sebenarnya. Namun kalau orangnya cerdas, jeli kan, oh itu ternyata meskipun barangnya hampir terlihat mirip namun beda, saudaraku. Sebenarnya benda bertuah itu seperti keris, saudaraku. Keris itu kan jenisnya banyak. Kalau dilihat kerisnya ya modelnya seperti itu ya, jenisnya keris. Namun kalau kita mempelajari, saudaraku, kita amati, itu yang membedakan sebenarnya pamor, saudaraku. Seperti itu. Meskipun ada keris ini, ada keris ini, nggak beda sama itu tadi, jimat keong buntet, kol buntet besi kuning itu sama cincin besi kuning, saudaraku. Beda-beda sebenarnya. Ya, seperti itu, seperti keris itu tadi, saudaraku. Meskipun terlihat sama, namun tidak sama. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini. Yang jelas pesan saya ya, saudaraku ya, kalau buat koleksi atau buat ageman, cari benda bertuah itu yang bagus sekalian, kalau dipakai buat andalan atau buat pamungkas, saudaraku. Karena kalau barang yang kita simpan itu yang bagus sekalian, itu kan kalau dipakai buat peninggalan ke anak cucu itu biar lebih mantep bahasanya, kan seperti itu. Karena apa? Karena benda bertuah itu beda-beda, saudaraku. Tahapannya ada tahapannya. Namun yang jelas kalau barangnya bagus kan ya tetap bagus, kan seperti itu. Cari sekalian yang andalan-andalan atau bahasanya yang pamungkas, saudaraku. Kalau kita bisa memiliki beberapa, mungkin apalagi kalau kita punya koleksi banyak, kan akan semakin bagus seperti itu. Karena apa ya? Karena di samping kita sambil melestarikan barang peninggalan dari leluhur kita juga bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu, saudaraku. Dan yang jelas, barang yang mau mengoleksi benda bertuah ya, saudaraku ya, barang siapa saja yang mau mengoleksi benda-benda bertuah, barang peninggalan leluhur, itu insya Allah rata-rata soal hidupnya itu rata-rata mapan, saudaraku, orang yang seperti itu. Karena apa ya? Karena itu tadi, menghormati leluhurnya. Jadi entah pekerjaannya bahasanya apa, itu tahu-tahu ya santai-santai, bahasanya itu ya mapan, hidupnya terlihat lebih rileks atau bahasanya lebih mapan lah, intinya seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasi kali ini, semoga lebih bermanfaat. Cukup sekian dulu, dan kedepannya akan saya buatkan edukasi yang lebih lagi, saudaraku. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.